Oke. Kita pagi ini tiup dulu ya. Nanti malamnya baru TKW-nya. Sore kan Kak? Iya, sore ya. Sore kan ya, jam 16 no. Heeh, Iya. heeh. Sek, 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 sek. Aku ki belum buka ininya. Oke, share screen. Nah, ini udah kelihatan ya, masuk ya. Yuk masuk. Oh, masih dua ya. Oh, ini tipe-tipe. Ini tipe ini. Oke, jadi kita mulai dulu. Sebelumnya, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Bentar, bentar. Jangan lupa minum. Iya. Jadi untuk materi ketiga ini kita mau belajar tentang soal cerita ya, aritmatika sosial. Ini soalnya itu cerita, tapi perlu dihitung gitu loh, gitu. Soalnya nanti Iya. di pertemuan besok kita bakal bahas soal cerita, tapi nggak perlu ngitung, gitu. Soal Oh. cerita yang ngitung sama soal cerita yang nggak ngitung. Maksudnya nggak ngitung itu nggak ada angka yang di. Jadi kayak kayak mirip logika matematika kemarin tuh loh. Tapi kan kalau logika matematika kan kalimat-kalimat gitu kan. Maksudnya kayak kita ki eh apa ya kayak menganalogi sama kayak menyimpulkan tapi nggak yang perlu dioret-oret gitu. Tapi kalau yang besok itu kita ki nggak ada angkanya satu, tapi kita perlu nyari biasanya posisi gitu loh. Paham ya? Jadi setengah Iya. logika, setengah enggak gitu. Gitu. Nah, untuk yang sekarang kita benar-benar ngitung gitu. Real ngitung. Nah, di sini itu tuh aritmatika sosial, aku bagi ya. Dia tuh nanti ada perbandingan senilai sama tak senilai, terus umur, jarak kecepatan waktu sama untung rugi sama Sebentar tidak. Kak. Ya, kenapa? Telepon ayah ya malah. Oh iya, oke. Udah. Apa? Di ini ya, dicek ya udah bangun belum ya? Kak Oke. Nah, untuk yang pertama perbandingan senilai dan tak senilai. Oh iya, tadi sampai sini ya. Aku tuh mau jelasin kalau di tahun kemarin ini tuh nggak ada. Sebenarnya ini nggak ada. Nah, yang ada tuh ini kemarin tuh ini sama yang satu sama yang keempat. Tapi nggak masalah kita sekilas aja nanti kalau misal takutnya nanti ada soal semacam ini gitu. Nah, Iya. oke, yang pertama kita bahas dulu perbandingan senilai sama tak senilai. Maksudnya perbandingan senilai sama tak senilai itu gimana sih gitu. Jadi eh, namanya perbandingan ya. Perbandingan itu kan kayak kayak gini loh. Ini kan dia suatu toko menjual 8 botol minuman ya. Berarti kayak kalau 8 botol ya itu harganya tuh 60.000. Nah, kita bandingkan. Maksudnya perbandingan tuh kayak gitu. Nah, kalau yang ditanya Hmm. itu tiga botol gitu. Nah, ini harganya berapa? Kayak gitu maksudnya. Nah, ini kenapa Hmm. dianggap ini itu senilai? Ya, senilai karena gini, logikanya ya. Kamu beli 8 ya, 8 itu harganya 60.000. Nah, kalau kamu belinya cuma 3 harganya kurang dari 60.000 atau malah lebih mahal? Kurang. Kurang kan? Nah, ini pasti kurang nih. Nah,
secara nggak langsung kita bisa lihat 8 ke 3 itu nilainya turun, ya kan? 60 ke Iya. X ini nanti juga nilainya turun, jadi kurang dari 60.000. Berarti kan kiri, ini ruas kiri sama ruas kanan, ini sama-sama turun nilainya. Atau sama-sama nanti naik. Naik kiri naik, kanan juga naik. Nah, itu namanya senilai. Gitu, paham ya? Hmm. Ini sebenarnya logikanya nek kamu nggak pakai caraku ini ya, yo yo gampangannya kan kamu cari harga satu botolnya kamu kalikan tiga kan dari sini ya nggak? Logikanya gitu aja sebenarnya. Tapi ini konsep dari perbandingan senilai itu kayak gitu. Sebenarnya kan nek 8 botol itu 60.000, nek ditanya tiga kan kamu cari satunya dulu toh. Berarti kan 60.000 dibagi 8 kan. Nanti dapat satu botol kamu kalikan tiga kan gitu. Nah, nek Ya. di sini ini tuh nggak apa ya, nggak perlu kayak gitu. Tapi ya ya udah kamu tinggal tulis model seperti ini ya 860 berarti 3 itu berapa? Enaknya tuh langsung kayak kamu nggak perlu nyari satunya dulu loh, persatuannya dulu tuh berapa gitu. Ya langsung udah bisa dapet 3. Ini kan kamu kalikan silang. Ingat, kamu kalikan Iya. silang. Jadi 8 kali X itu 8 X ya kan. Terus 60 kali 60.000 kali 3. Nah, dikali 3. Nah, terus X-nya itu 60.000 dikali 3 dibagi 8 ya kan. Karena ini pindah ruas. Nah, kayak gini kan ya wis apa ya, wis katam ya. Saya perhitungan kayak Iya. gini dulu. Nah, terus maksud dari perbandingan tak senilai itu gini. Adi mengendarai sebuah mobil selama 5 jam. Oke, berarti kamu langsung tulis aja angkanya loh. 5 ya, 5 jam ya kan. Nah, itu dengan kecepatan rata-rata itu 45 km per jam. Kayak gitu. Sebenarnya eh, apa ya, satuannya nggak kamu tulis nggak masalah, asal dia itu nanti sama gitu loh. Ini di sini juga juga jam kan. Tapi kalau dia yang 1 menit, yang 1 jam, jangan langsung ditulis gitu ya. Jadi kayak harus disamakan dulu gitu. Nah, yang soalnya itu gimana? Berapa kecepatan yang harus ditambah jika ia ingin sampai dalam waktu 2 jam? Oke, berarti piye? Berapa kecepatan yang harus ditambah? Berarti kan kamu harus tahu dalam waktu 2 jam ini tuh sekarang kecepatannya berapa, betul nggak? Nah, Iya. pertanyaannya itu kan berapa yang harus ditambah? Berarti tuh yang ditanya itu bukan X-nya ini enggak, tetapi yang awalnya 45 sekarang jadi X kilometer per jam. Nah, itu penambahannya tuh berapa kayak gitu loh. Pertanyaan tuh Mm-mm. pertanyaannya tuh kayak gitu. Nah, apakah ini langsung bisa bisa kita kalikan silang? Pertanyaanku, apakah langsung kayak gini kita kerjakan kayak tadi? Enggak, karena ini itu konsepnya dia berbanding terbalik. Kenapa? Logika aja. Loh, 5 jam, ya kan? 5 jam itu kamu 45 km per jam ya. Nah, logikanya kamu tuh pengen lebih cepet ya nggak? Yang awalnya 5 jam Iya. sekarang jadi 2 jam. Nah, berarti kecepatannya kamu tambahin apa kamu kurangin? Tambahin. Tambahin, berarti di sini itu ya ini pasti lebih dari 45 km. Sedangkan nilai ini 5 ke 2 ini kan dia turun. Nah, 45 ke sini lebih dari 45 dia naik kan nilai ini. Ini tuh naik. Di sini itu turun. Itu maksudku. Jadi perbandingan senilai sama tak senilai itu bedanya di situ perhitungannya. Nah, sekarang gimana caranya ngerjain? Jadi kan kita harus cari X dulu. Nah, gimana cara ngerjain X-nya itu? Nah, beda. Yang tadi itu kan kita kalikan silang. Sekarang kita nggak boleh kalikan silang gitu. Jadi untuk nyari yang bawah ini, X itu kita kalikan atas, dikali atas, dibagi bawah gitu. Maksudnya atas sama atas itu mana? Atas tuh ini loh, yang 5 sama 45 itu maksudnya atas gitu. Jadi dia tuh Iya. modelnya sekarang gini, seret-seret gitu. Bukan kalikan silang gitu. Jadi 5 dikali 45 per 2 gitu. Sekarang gitu. Jadi X itu nilainya segitu. Nah, ini berapa? Eh, 2,5 ya. Berarti empat puluh Iya. lima kita kalikan 2,5. 5, hmm, 20, 22, 10, 8, 9. 2, 2, kok 2, 5 ya. 2 terus 11. Nah, koma. Berarti 112,5 di sini. 112,5.
lima itu. Nah, apakah ini jawabannya? Enggak, belum selesai. Karena pertanyaannya adalah berapa kecepatan yang ditambah, berarti penambahannya. Jadi yang awalnya 45 sekarang jadi 112,5. Berarti harus kamu tambahkan berapa itu. Gitu. Jaraknya, space-nya itu berapa? 45,065, 12,5, 7. Berarti yang belakangnya 7. Ini. Gitu. Itu ya. Paham kan maksudnya? Senilai sama tak senilai. Jadi perbandingannya itu kayak gitu. eh, nggak selalu semuanya itu kita kalikan silang. Ya. Ini resikonya soal soal kayak gini. Nek kamu menggunakan metode seperti ini, kamu harus selektif gitu loh. Dia ini Iya. masuknya senilai atau nggak senilai gitu. Nah, sekarang tak kasih cara biar kamu nggak usah nyeleksi dia senilai sama tak senilai. Itu bisa. Caranya gimana? eh tak kasih ya, misalnya deh. Jadi caranya, kalau misal nggak mau pakai konsep, misal tidak pakai tidak pakai konsep senilai atau tak senilai. Nah, ini maksudnya caranya gimana? Nah, ada satu rumus ya. Aku nih pokoknya perbandingan aku tuh selalu pakai ini sebenarnya karena eh nah, karena aku mikirnya tuh kayak aku Benar Kak. ya, kenapa? Telepon David malahan. Cuma, Apa yang diajak kerja kok? udah. Eh, oh, WT gitu ya. Dek. HWT. Nah, HWT ini maksudnya apa gitu. Jadi satu rumus ini tuh nanti bisa kita gunakan untuk mengerjakan semua jenis perbandingan ya. HWT, H itu adalah hasil, W itu waktu, T itu tenaga. Kayak gitu. Ini kita pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris kan T nanti jadinya time, jadinya kebalik ini, ya kan? Iya. Jadi kita ini pakainya bahasa Indonesia. Nah, maksudnya gimana hasil waktu sama tenaga? Nah, kita eh, peragakan atau implementasikan ke soal yang tadi, yang soal ini ya. Kan 5 jam kecepatan 45 km. Jadi hasil itu adalah sesuatu yang dikerjakan. Sedangkan T itu adalah ya subjeknya yang mengerjakan gitu loh. Kayak gitu. Jadi gampangnya nih kayak misal dia nih beneran pekerja ya. Beneran pekerja itu kan misal 5 orang pekerja mengerjakan proyek atau mengerjakan gedung. Nah, maksudnya gedungnya itu ya hasilnya itu lah tenaganya ya orang itu gitu loh. Nah, tetapi kalau konsepnya di sini ini eh, mobil ya, sebuah kecepatan. Jadi kecepatan itu kan kita tahu ya, ada namanya jarak, kecepatan sama waktu, ya kan? Nah, kira-kira yang menjadi tenaganya itu apa? Dia tuh kuncinya itu segala sesuatu yang bergerak. Jadi sesuatu yang bergerak gitu. Nah, bergerak. Jadi jarak, kecepatan sama waktu atau sebuah yang punya tenaga gitu loh. Di sini kan yang punya tenaga tuh satu-satunya ya ini ya kecepatan kan gitu. Ya, tapi ya kalau kamu pakai rumus ini tuh gimana caranya kamu bisa jangan kebalik gitu loh antara waktu sama tenaga biasanya atau hasil sama tenaga karena nanti mm, sebenarnya kalau hasil sama tenaga kebalik nggak masalah, tapi yang pasti waktu sama tenaga ini nggak boleh kebalik karena apa? Ini tuh nek ini nggak mungkin kebalik ya karena apa? Waktu kan ya jelas ya 2 jam 30 menit kayak gitu loh itu kan waktu.
Nek tenaga sama hasil ini kemungkinan bisa terbalik, ya nggak masalah lah karena eh apa ya, dia nggak berpengaruh kok, nanti kehitungannya tetap bakal jadi gitu. Nah di sini kan karena kita kita jaraknya kan nggak punya toh. Nah kita kan cuma punya kecepatan sama waktu kalau di soal yang tadi. Lah apakah waktu itu tenaga, kan nggak mungkin, ya wes berarti salah satunya ya tenaga gitu loh. Kayak gitu. Sedangkan di sini hasilnya itu adalah sebenarnya kamu mengendarai dalam jarak waktu berapa, dalam eh, bukan jarak waktu, dalam kilometernya, jaraknya itu dia hasil kayak gitu loh. Bisa dipahami nggak? Jadi di sini nih waktu tuh tadi ya, kan kita punya 5 jam sama 45 kilometer per jam. Ya kan? 5 jam ya kita masukin ke waktu. Kita taruh di bawahnya waktu 5 jam. Nah, terus dengan apa dia itu tenaga ya. Tenaga itu kan segala sesuatu yang membutuhkan namanya tenaga gitu kan, atau yang bergerak gitu loh. Nah kalau kondisinya di mobil ya ya kecepatan ini itu kita masukkan ke tenaga gitu. Kecepatannya tadi berapa? 45 kilometer gitu kan. Nah hasilnya itu kan nggak ada ya, maksudnya jarak juga nggak ada gitu loh. Ya udah, boleh kamu ganti pakai angka satu atau boleh kamu tetap H gitu. Nah, di sini nanti H juga. Terus yang kedua, ini kita isi soalnya. Soalnya itu kan eh, mau dijadikan 2 jam ya, berarti tulis di bawahnya waktu juga 2 jam gitu kan. Nah terus apa namanya? Sekarang ini yang kita tanya, kita cari kan ini ya. Jadi tenaga akhirnya gitu, atau enggak kita tulis T akhir aja, T akhir gitu. Nah terus kita bisa coret ini kan, H per H kan jadinya satu per satu kan, jadi nggak ngaruh gitu loh gitu. Nah, terus ini nggak perlu kita pikir dia senilai apa nggak senilai, nggak perlu. Atau berarti kita ngerjainnya atas kali atas dibagi bawah dong. Nggak. Ini langsung kita satu cara aja, yaitu dikalikan silang gitu. Jadi T akhir ya itu sama dengan, berarti kan 2 T akhir gitu kan artinya awalnya. 5 Ya. dikali 45. Nah, T akhir ya sama kayak tadi. Sama dengan 5 kali 45 dibagi 2. Kayak gitu. Sama nggak? 5 kali 45 dibagi 2. Sama kan 5 kali 45 dibagi 2. Nah, ini untuk pengimplementasian rumus ini ya. Satu, ini kita nggak perlu konsep dia senilai apa nggak senilai. Tergantung kamu enaknya yang mana. Resikonya di sini ya kamu harus bisa bedain gitu loh. Mana yang H, mana yang T gitu. Itu Ya. berpengaruhnya nanti ke dia perhitungannya. Nah, kalau kita misal pakai rumus itu ke sini gimana? Jadi 8 ya. Kan kita punya 8 botol minuman. Kita pura-puranya nggak tahu dia senilai atau nggak senilai ya. Kita pakai HWT. HWT. Nah, ini ada waktu apa nggak? Nggak ada kan? Enggak. Nggak ada. Berarti nggak ada waktu. Berarti sebenarnya waktunya boleh langsung kamu hilangin aja gitu loh. Kayak gitu. Jadi hanya ini ya ibaratnya yang kamu dapatkan gitu loh, yang kamu dapatkan kan ya, ya 8 ini kan, 8 botol ini kan. Nah dengan 8 botol ini kamu bisa beli pakai berapa rupiah gitu. Nah 60.000 ya sama di sini. Nah terus ini tiga, ini kan kamu gini kan kan, terus ini yang ditanyakan 3 botol itu dengan berapa rupiah kan kayak gitu. Nah ini, nah terus langsung kamu kalikan silang sama kayak tadi 8x sama dengan 60.000 kali 3 dibagi ya. Terus di sini ini kak, X. ya oh oh hmm. Kayak gitu. Nah kira-kira enakan pakai konsep yang mana? Jadi ada 3 konsep nih. Terserah kamu. eh Kayak perbandingan tuh kayak gitu. Nah perbandingan ini pasti model model soal perbandingan itu pasti ada jelas gitu. Di soal psikologi ataupun di soal TIU itu pasti ada gitu. Nah, ini tak kasih judul nggak dia? Nggak ada ya. Nah, ini kan kita nggak tahu ya dia
eh, senilai atau enggak senilai. Coba aja kita pakai tadi konsep HWT tadi ya. Nah, H. Berarti ini ada waktu apa enggak? Ada ya. Kemungkinan kalau ada waktu, itu tuh hanya nanti jadi satu. Gitu, kemungkinan. Biasanya kayak gitu. Wah, waktu ya. Waktu itu berapa bulan? Jadi kalau kamu baca ya, 60 pekerja dalam waktu. 60 pekerja ini kan jelas tenaga kan? Ya kan? 60 pekerja ini jelas tenaga. Dalam waktu 10 bulan. Kamu tulis bawahnya. Lah hanya apa? Hanya ini ya ini, pembangunan gedung ini loh. Gitu. Kan dia nggak ada angkanya juga toh. Kamu masih mau tulis gedung atau kamu tulis H atau ganti langsung satu nggak masalah. Misal masih hal gini ya. Nah, terus jika harus selesai dalam waktu 8 bulan, berarti kamu tulis di bawahnya 8 dikali berapa ini pekerja akhirnya. Dan di sini kan ya apa yang dikerjakan kan sama ya. Ya, ya gedung tadi loh. Jadi masih di gedung yang sama. Pertanyaannya kan gitu. Tapi sekarang ini dia mau dipercepat kan gitu. Jadi yang awalnya 10 sekarang jadi 8. Nah, terus dia butuh berapa tambahan pekerja kan gitu. Berarti T akhir kan di sini. Gitu. Nah, sekarang boleh langsung kita ini kan. Nah, ini tuh mau kamu langsung kalikan silang. Salah. Ya, 8 T akhir dikali 10 dikali 60. Nah, T akhir itu kan berarti 10 kali 60 dibagi 8. Kayak gitu. Ini bisa sama-sama dibagi berapa? 60 dibagi 4 ya. Dibagi 4 itu dapat, dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 15. Benar kan? 15 kali 4. Nah, nah gitu. Nah, terus ada lagi nggak yang bisa dibagi ini sama ini? 10 bagi 2, 5. Berarti 15 kali 5 berapa? 75. Nah, jawabannya bukan 75 karena pertanyaannya jika harus selesai dalam waktu 8 bulan, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan gitu. Berarti yang dibutuhkan tambahannya. Nah, yang awalnya itu berapa? 60, sekarang jadi 75. Nah, ini selisih berapa? 15 pekerja kan gitu. Nah, kira-kira sampai sini susah atau gampang? Dengan. Terdengar. Oke, semua itu. Itu ya. Nah, sekarang coba kamu ada pulpen nggak? Ada buku nggak? Atau nggak sini deh. Kamu yang dikte tapi. Nah, ini gimana? Kita pakai HWT atau pakai yang senilai tak senilai? Kamu enak yang mana? Wah, aslinya enak yang HWT. Enak yang HWT, setuju. Nah, kamu yang dikte aku. Ini gimana? Wati dan 5 temannya itu apa? Gimana? Wati dan 4 temannya itu apa? H, W, atau Wati. T? Ya itu apa? H, W, atau T? H. Ah, oke. Hah? No. Ini kan orang ya. Orang itu mesti tenaga loh. Nah, Oh, kamu baca. berarti T. Orang ya. Orang ini mesti tenaga. Berarti berapa orang? 4 orang atau 5 5. orang? 5 orang. Kamu tulis 5. Nah, terus mengerjakan 100 baju. Berarti kan sesuatu yang dikerjakan itu namanya hasil. Gitu. Ya. Berarti di sini H. apa? 100 ya. Dalam waktu 10 hari. 10 hari. Hari. Nah, namun ingin dipercepat jadi 5 5 hari. hari. Berarti di bawahnya 10 gini kan. Nah, terus Iya. berapa orang lagi yang dibutuhkan agar baju yang dikerjakan selesai? Pertanyaannya, baju yang dikerjakan kan? Maksudnya, baju yang dikerjakan tadi kan 100 ini. Dia nggak berubah gitu loh Mm-mm. maksudnya. Ya, jadi hal yang di sini ya tetap harus kamu isinya 100 juga.
gitu. Tapi beda ya kalau misal pertanyaannya gini. Sekarang berapa orang lagi yang harus dibutuhkan agar sekarang mungkin 1.000 baju yang harus dikerjakan ya wes 100-nya kamu ganti 1.000 di sini. Jadi 1.000 gitu menyesuaikan aja soalnya. Nah di sini ternyata dia nggak berubah. Maksudnya baju yang sama gitu loh. Makanya ini tetap 100. Nah Iya. terus pertanyaannya kan ini T ini kan T tambahan ya. T, oh bukan di sini bukan T tambahan tapi T akhir ini tuh akhir. Nah berarti ini kamu bisa langsung coret ya. Sebenarnya ini kan atas sama bawah ini langsung bisa loh kamu kerjakan di sini gini tok. Baru kamu kalikan silang. Jadi 1 T sama dengan langsung 10 gitu. Tapi nek kayak nggak ngeh bisa kita langsung coret gini ya udah biasa aja. Eh, Langsung Hmm. kita kalikan silang dulu berarti kan nanti 5T gitu kan sama dengan 10 dikali 5 jadinya sama aja kok. Jadi 10 kali 5 dibagi 5 gini. Jadinya 10 kan. Iya. Nah, apakah jawabannya 10? Bukan, karena yang ditanya adalah berapa orang yang dibutuhkan. Orang lagi, berapa orang lagi yang dibutuhkan. Gitu. Berarti kan yang awalnya 5 sekarang 10. Berarti selisih berapa? 5. Betul, selisih 5. Begitu. Nah, Ya, ya. terus ini itu kayak kemarin sih sebenarnya. Jadi penyajian soalnya aja yang modelnya seperti ini. Jadi yang ditanyakan itu bukan berapa jumlahnya atau berapa jaraknya gitu, tetapi hubungannya X sama Y-nya itu berapa gitu loh. Apa hubungannya gitu loh. Dia lebih besar atau lebih kecil kayak gitu. Kemarin kan aku menyarankan untuk tidak melihat, kita bisa melihat dulu dari ini ya, dari koefisiennya ya. Nah, yang ini kan 3 lebih dari 2. Di sini 2 lebih dari 3. Nah, ini kira-kira yang benar yang mana? Kan yang ini. Nah, kan Iya. ini yang benar. Berarti nanti kemungkinan ini gitu. Tapi buat ngevalidkan, memvalidkan benar nggak jawabannya itu tetap harus kamu isi di sini. Nah, iya-nya kan udah ketahuan. Nah, sekarang berarti yang ditanya itu X 4 liter untuk menempuh 44 kilometer dengan asumsi medan yang dilalui sama. Pertanyaannya ini jumlah bensin yang diperlukan ketika menempuh 275 kilometer. Nah, kamu pakai HWT kan gini. Ada waktu nggak di sini? Nggak ada kan? Coret aja Nggak langsung. ada. Nek nggak ada waktu. Nah, pertanyaannya itu kan 4 liter, ya kan dia punya 4 liter untuk 44 kilometer. Berarti 44 kilometer. Nah, ini kebalik nggak masalah ya. Asal nggak ada waktunya. Tetapi kalau ada waktunya itu fatal kalau kebalik soalnya. Nah, ini 44 Iya. 44 terus di sini ini 4 gitu kan. Nah, pertanyaannya berapa? Tapi yang penting gini ya. 4 tadi kan kamu taruh di kanan dan dia ini liter ya. Berarti di bawahnya juga seperti itu. Liternya kamu taruh di sini, jangan di sini gitu loh. Pokoknya DE ini satu ruas ki harus apa namanya harus seragam gitu loh. Kalau yang kanan Iya. bensin ya yang kanannya bawahnya juga harus kamu isi bensin jangan jarak gitu. Ini kan liter ini ya pertanyaannya. Nah, untuk 275 kilometer bikin. Nah, baru langsung kamu kalikan silang. Liter itu sama dengan 275 dikali 4 dibagi 44. Ini langsung kayak gini dong apa enggak? Iya. Paham ya? Itu Paham. liternya berapa? Ini kan hmm, 11. Nah, 275 dibagi 11 ini berapa? Nek 2 kan 22. Berarti 22. 5, 5. Oke, 5. Berarti di sini jawabannya 25. Nah, ternyata sama. Hehe, ternyata sama. 25 sama 25. Nah, berarti ya nggak ngaruh ya. Nek ini. Berarti tetap sini. Nek nggak, kamu nggak percaya kan gini toh. 3 X dikali 25 ya kan. Lebih dari 2 dikali 30 25. Y-nya kan 25 juga. Nah, ini kan di sisi kiri ada 25, di sisi kanan ada 25. Bisa kamu hilang, hilang sama hilang gitu loh.
Sebenarnya dari situ. Iya, Begitu. Nah, ini tuh sebenarnya bentuk penyajian yang kotak kayak gini dua variabel ini tuh isinya bisa bisa apa aja ya. Kayak kemarin kan kita isi pakai apa namanya? Pakai perhitungan yang campuran itu, yang angka-angka tok itu. Nah, ini bisa ternyata bisa diisi pakai apa namanya? Soal cerita juga gitu. Nah, ini tuh menyesuaikan ini tergantung apa namanya yang pengen buat soalnya aja gitu. Ini aku kasih tahu bentuk penyajiannya aja sih untuk soal Geo. Nah, sampai situ ada pertanyaan dulu nggak? No? belum. No. Nah, sekarang agak yang levelnya lebih ruwet gitu. Ini itu eh, kemungkinan bakal keluar itu misal pun keluar itu satu gitu. Nggak mungkin sampai 5 soal begini semua nggak mungkin. Dan dari semua yang ujian di tahun 2024 ini yang dapat soal kayak gini ini hanya beberapa orang aja, nggak semuanya gitu. Nah, ini pengerjaannya gimana? Ya kan, suatu proyek ditargetkan ya, ini tuh kayak mau jadi mandor. Suatu proyek ditargetkan akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika dikerjakan oleh 24 orang pekerja dengan asumsi kemauan semua orang sama. Setelah pekerjaan berjalan selama 12 hari, ya kan, pekerja berhenti beberapa waktu karena suatu hal. Nah, karena harus selesai sesuai target, ketua ini menambahkan 12 pegawai. Ini kan banyak banget ya dia variabelnya gitu. Jadi sama kita boleh pakai HWT itu tadi, tapi dia agak agak analisis nggak langsung dapet gitu loh. Jadi kita masukkan suatu proyek ditargetkan ya. Target ini namanya target. 30 hari ini apa? HW atau HW atau T? Waktu kan? Berarti tiga Waktu. puluh hari. Tulis 30 hari. Nah, jika dikerjakan oleh 24 pekerja, 24 Oke. pekerja tenaga gitu. Nah, hanya apa? Kalau soal yang tadi itu kan hanya langsung bisa kita tulis ya proyek berarti satu gitu kan. Nek di sini enggak, konsepnya enggak gitu. Jadi karena apa? Karena ini tuh nanti enggak langsung selesai gitu loh. Karena ada berhenti lah, ada nanti ditambah pekerja lah kayak gitu. Jadi ceritanya itu panjang dia. Makanya Iya, asumsi di sini, ini kan H itu kan W kali T ya. Jadi perkalian. Kamu isi ya 30 kali 24 kamu dapat H di sini. Berarti 30 kali 24 itu berapa? 24 kali 3 itu 72 ya. Jadi di sini itu asumsinya gini. Langsung ada 720 pekerjaan gitu. Ini adalah target. Jadi targetnya tuh bacanya gini. Jadi dalam waktu 30 hari, 24 orang ini nih bisa mengerjakan 720 pekerjaan gitu loh. Gitu. Asumsinya seperti itu. Nah, 720 pekerjaan itu ya untuk satu proyek itu tadi. Gitu. Nah, kenyataannya kan nggak sesuai target ini. Kenyataannya baru di sini setelah pekerjaan berjalan selama 12 hari, ya kan? Berarti kamu bikin timeline, ini loh. Nah, itu kan nanti ada 30 hari ya. Jadi di hari 1 sampai hari ke-12, dia ini kerja. Ya kerja nih, ya kan? Jadi di hari 1 sampai ke-12 dia kerja. Kerja berarti kan kerja masih normal kan dia. 12 hari berarti kan ini setelah pekerjaan berjalan selama 12 hari, berarti sebelum tanggal 12 itu kan masih normal. Ya kamu tulis aja iya, eh 12 hari kan di bawahnya hari ya. Itu masih 24 pekerja, masih masih ini realita, masih kayak normal gitu loh. Nah, ini dia cuma bisa menyelesaikan berapa pekerjaan kalau kayak gitu. Berarti kan 12 kali 24 ya kan? Berarti 4 2 berarti 288 ya. dua ratus delapan iya. puluh delapan. Nah, ini itu yang sudah dikerjakan. Realita itu sudah dikerjakan. Ini baru sampai tanggal 12 ya. Belum selesai nih, belum selesai ceritanya. Nah, terus sampai tanggal 12 ini pekerja berhenti beberapa waktu. Kita nggak tahu kan berapa waktu ini tuh dia berhentinya berapa waktu kita nggak tahu. Nah, habis itu ini X lah. Nah,
Habis itu karena harus selesai sesuai target. Maksudnya target itu kan targetnya 30 hari ya. Mau nggak mau di sini nih Iya, tetap 30 hari gitu loh. Nah, kan kosong ya dia ya. Selama X hari ini dia kosong. X hari, eh, X hari ya ini tuh kosong. Maksudnya nggak ada yang kerja. Berarti pekerjanya kan nol. Wong semuanya libur, ya kan? X, iya. bilangan berapapun kali nol, berarti tetap nol. Berarti di sini nggak ada penambahan pekerjaan lagi gitu loh yang bisa diselesaikan selama ini Hmm. sampai X hari kita nggak tahu. Nah terus hmm, karena harus selesai sesuai target, ternyata ini ditambah 12 pekerja. Jadi antara X hari ini sampai ke hari ke-30 itu ditambah pekerja yang awalnya 24, sekarang jadi 12. Berarti di sini ini 24 ditambah 12 pekerja. Nah, itu dalam waktu berapa gitu ya. Ini itu nanti tetap maksudnya ini nih, ya ini loh. Nah, ini tuh dari sini nih, dari titik dia mulai bekerja lagi. Nah, aku ibaratkan Y gini kan. Nah, terus eh nah, gini, tak kasih tanda. Nah, di sini berarti sekarang yang bekerja berapa orang? 36. 36. Nah, di sini tetap Y. Nah, angka yang di sini dari mana? Angka yang ini nih. Ini itu dari sini, dari sini. Targetnya itu kan harus selesai 720 pekerjaan. Sedangkan tadi Ya, ternyata hanya bisa dikerjakan ini sama ini. 0 sama 288. Ya kamu sisanya aja. Berarti di sini sisa. Sisa pekerjaannya. Nah, berarti 722 ya dikurangi 288. Kayak gitu. Itu dapatnya berapa? 11 kurangi 8 berapa? 3. 6 dikurangi 2. 4. Nah, berarti masih punya sisanya ini 432. Nah, sampai ini persamaan ini. Pertanyaan. Nah, nanti kamu bisa bisa lihat ternyata nih eh, 36 orang ini setelah ditambah pekerja tadi loh. Ini tuh bisa menyelesaikan sisa pekerjaannya 432 ini dalam waktu berapa hari kayak gitu. Berarti kan 432 dibagi 36 ya. Berapa? ya. 36. 1, 36, 36, 13 kurangi 6 itu berapa? 4 tambah 37. Nah, 72 dibagi 36 itu 12. Oke, berarti di sini ini 12 hari. Gitu. Ini bukan jawabannya langsung 12 ya, belum selesai. Karena pertanyaannya adalah berapa lama pekerjaan ini berhenti. Berarti kan yang ditanyakan malah yang berhentinya ini kan. Di sini nih berarti Iya, 12 hari. Y-nya kan 12 hari. Nek totalnya itu 30 di sini sedangkan di sini nih 12 hari juga tadi dia kerja 12 hari, di akhir juga 12 hari dia kerja. Nah, yang libur ini berapa hari berarti? Berapa? Jadi totalnya 30. Total itu ada 30 pekerjaan. 6 hari. 30 hari. Berapa? 6 hari. Ya, Betul. Jadi jawabannya ada 6 hari. Kayak gitu. Nah, ini dia level up-nya agak anu ya. Nah, soal seperti ini, pasti kamu skip nek di awal. Tapi nek misal nanti ada waktu lagi, ya bolehlah di apa namanya, dikerjakan dengan benar gitu. Tapi ya. nek di awal memang aku tidak menyarankan mengerjakan soal cerita yang sebanyak ini ya, karena pasti bakal membuang waktu gitu loh. Belum tentu karuan nek satu kali pengerjaan berhasil gitu. Tuh. Contoh yang ini. Hmm. Nek sekarang ini tuh bisa dibolak-balik ya, bisa kadang ditanya ini tambahan pekerjanya, bisa jadi yang hari libur ini. Nah, ini contoh yang apa ini? Jumlah pekerja tambahan yang diperlukan. Jadi kamu bisa pakai HWT lagi kayak gitu. Nah, coba bisa nggak? Bingung atau enggak? Gitu. Aku tak Waktunya bisa. 20 Hmm. hari. Mm-mm. 18. T-nya 18. Mm-mm. Kayak mana aku coret? Kalau di sini. Nah, jadi ini berapa? 18. Hmm. Kebalik. Enggak.
20. Ini 20, ini 18. Nah, habis itu, piye? Kita kalikan kan? Iya, hanya Berarti di sini 360. Ini apa? target Target. Nah, habis itu setelah 6 hari. setelah 6 hari, berarti selama 6 hari ini dia kerja kan? Tahu nggak? Iya, Bikin timeline, bikin betul. timeline, bikin timeline. Jadi dari hari 1 ke hari 6 dia kerja. Ini kerja. Mm-mm. Berarti kerja 6 hari. Kamu tulis 6 hari. 6, Ini masih 18 orang ya. 18 ya. Berarti berapa yang dikerjakan? 6 kali 18 berapa? 104, 108. Ya, Hmm. Terus, diberhentikan 4 hari karena suatu hal. berarti 4 hari ini berhenti. Berarti ada yang kerja apa enggak? Nggak ada. Nah, berarti di sini nol kan? Ini nol. Nah, Nah, terus jika di hari ke-12, oke. Ini agak anu ya, agak ada yang miss di sini. 4 hari itu berarti kan ngitungmu gini ya, 1 sampai 6 hari setelah 6 hari berarti ngitungmu jangan 6, 7 gitu enggak, tapi 7, 8, 9, 10, 4 hari berarti sampai tanggal 10. Paham ya? ya, ya, Karena dia kan 6 hari kerja, lah ngitungmu ya after tanggal 6 berarti 4 hari setelah tanggal 6 itu berarti tak per tanggal 7. Berarti 7, 8, 9, 10. Itu selama 4 hari. Berarti sampai tanggal 10 di sini. Ini 4 hari libur. 4 libur. Nah, terus pertanyaannya kok langsung jika di hari ke-12 dihentikan kembali. Berarti kan tadi kita ngitungnya sampai tanggal 10 kan libur ya. Nah, tanggal 11-nya kemana? iya, Berarti tanggal 11-nya dia kerja. Nih, dia bekerja. kerja sehari. Sehari kerja. Nah, berarti di sini kamu nulisnya 1, ini berapa pekerja? Berapa? 18. Tetap 18 18. ya, tapi dia 1 hari tok. Berarti bisa mengerjakan hanya 18. 1 kali 18 kan 18, kayak gitu. Iya, Ini yang dikerjakan ya. Nah, terus di tanggal 12 dihentikan kembali selama 3 hari. Berarti tanggal 12 ya, ngitungmu dari tanggal 12. Karena pertanyaannya itu di hari ke-12 dihentikan. Berarti ngitungnya dari tanggal 12. 12, 13, 14. Gitu. 12, 13, 14. 3 hari kan? Berarti sampai tanggal 3 14. hari. Mm-mm. Gitu. Ini tanggal 12. Ini libur. Kayak gitu. Jadi kan jika di hari ke-12 dihentikan kembali selama 3 hari, maka berapa jumlah pekerja namanya yang dibawakan untuk menyelesaikan proyek. Nah, proyek targetnya tadi berapa? 20 hari ya? 20 hari. Ya, 20 hari. Nah, ini berarti ada berapa hari di sini? 6. 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Benar. Ada 6 hari. Nah, untuk ngecek berat bener apa enggak, kamu ngitung di sini. Ini kan tadi kerja 6 hari di sini. 6 ditambah 4 itu 10. Ya kan? 10 ditambah ini ada 3 hari 3. libur kan tadi. 3 tambah 1, 1 kerja berarti kan 4. 4 tambah 6 berarti benar 20 hari. Begitu ya. Jadi Ya, udah clear ini masalah tandanya. Nah, baru kita ngitung di sini. 6 hari, ya kan? Berarti kan dia sisa punya waktu 6 hari. Di sini kamu tulis 6 hari, ya, biar pas gitu loh, 6 hari. Aduh, eh, saya. Hmm, berarti, oh ya, tiganya belum ketulis. Tiga iya. di sini. Maksudnya biar clear gitu. 3, 0, 0 ya. 6. Nah, berarti di sini tadi 6 kan. Sekarang berarti sisa pekerjaannya itu berapa yang belum dikerjakan berarti. Dari totalnya 360 deh 108 Ya, dikerjakan, libur dikerjakan 18. Berarti kan
Ini nanti 360 kamu 108. kurangi 108, kamu kurangi lagi 18-an gitu. Ya toh? Iya, Berarti berapa? betul. 108 ditambah 18 itu kan 6, 2, 126 ya. Berarti 360 dikurangi 126. 4, 5 kurangi 2, 3, 3, 3, 3, 2. 2, 2, 3, 4 kan. Jadi di sini 2, 3, 4. Iya, Nah, pertanyaannya berapa pekerja yang ditambah? Berarti di sini kita yang cari X gitu. X-nya berarti 2, 3, 4 dibagi 6. Bisa nggak? 4 bagi 6. 3, 7 ya bisa ya? 7 ya? Eh, 4 bisa nggak? Bisa bener kok 3 kok. Enggak, 3 bener. Terus berapa? 2, 5 ya? 5, 4 dibagi 6. 5, 4 dibagi 6 9. berapa? 9. Berarti 39. Nah, jawabannya 39 kah? Enggak, karena pertanyaannya adalah jumlah pekerja tambahan. Jadi, selama 6 hari ini, di akhir-akhir waktu ini, dia ini eh, yang bisa mengerjakan ini 39 orang. Nah, awalnya Iya, totalnya berapa? 18 kan? Berarti 18. selisihnya, selisihnya, selisih pekerja. Ya, ditanya tuh. Nah, berapa? 39 dikurangi 18. 1, 2. 2, plus 1. Kayak gitu. Oke ya. Iya, iya. Nice. Nah, soal ini itu eh sebenarnya gampang, tetapi lama gitu loh ngerjainnya Mm-mm. tuh. Gitu. Nah, ini contoh-contoh lainnya juga. Nanti bolehlah kamu, nek misal punya waktu, dicoba-coba. Biar inget gitu loh. Nah, Iya. terus sekarang kita masuk ke soal dia macam perbandingan kayak gitu. Tapi pernah lihat nggak kayak misal ini si A mengerjakan atau membaca buku misal dalam waktu 1 menit. Nah, si B dalam waktu 10 menit gitu. Nah, buku ini nih bakal habis kalau mereka bacanya bareng-bareng tuh dalam waktu berapa? Model soal seperti itu loh. Ingat nggak? Itu model-model soal Iya. SD ya, SD ya, SMP atau SMP ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan dalam waktu 4 minggu. Jadi em, kambing itu kambing itu dalam waktu 4 minggu. Nah, terus sapi ini dalam waktu 3 minggu. Pekerjaannya sama dia, menghabiskan rumput, makan rumput tadi. Nah, pertanyaannya, eh, kambing dan sapi ini menghabiskan rumput ini berapa lama gitu ketika dia bareng-bareng gitu di waktu yang sama. Nah, berarti kan sapi ditambah kambing. Nah, ini tuh dalam waktu berapa gitu? Berapa lama? Nah, ini itu ada cara cepatnya. Ibaratnya ini A, ini B. Cara cepatnya itu adalah A dikali B dibagi A ditambah B. Tapi ini hanya berlaku untuk dua subjek. Maksudnya sapi sama kambing kan dua subjek ya. Beda kalau misal di soal ini kan ada Adi, Budi, sama Tony. Ini kan ada tiga subjek. Berarti kamu nggak boleh A kali B kali C per A ditambah B ditambah C. Nggak boleh kayak gini. Ini keliru. Karena ini hanya berlaku untuk hanya dua subjek aja. Kayak gitu. Karena berarti ini gimana? Berarti eh 4 dikali 3 dibagi 4 ditambah 3 ya kan? Berarti jawabannya 12 dibagi 7. Ini 7 7. minggu. Minggu kan? Pertanyaannya kan hari. Nah, berarti berapa hari? 12 per 7 minggu itu berapa hari? Gitu. Ya. Ya. Berapa? Berapa hari? 1 minggu itu berapa hari sih? 7. 7 kan? Ya berarti kan kali 7
hari. Ini coret langsung 12 minggu kayak gitu. Nah, nih kamu bingung, ini tuh sebenarnya konsepnya gini loh. Dia kan minggu sama hari ya. Berarti kan mau nggak mau kamu harus tahu satu hari 7 minggu atau 7 hari 1 minggu gitu loh. Kayak gini, ini kan kita mau ubah dia ke hari, ya kan? Ini sekalian belajar konversi satuan ya. Jadi ini kan hari ya, pertanyaannya nih hari. Jadi 12 per 7 minggu mau kamu jadikan hari. Minggu itu kan di atas ya. Lah, biar dia ini minggunya ini hilang. Hilang, ini tuh biar hilang ya. Karena kita mau mau butuhnya tuh hari gitu loh. Nah, berarti kan gini, eh kamu perkan sama minggu. Nah, ini kamu ganti kali. Ini apapun yang terjadi dia kali. Biar apa? Biar minggu ini tuh hilang gitu loh sama ini. Mm-mm. Ya kan hilang tuh. Atas sama bawah Mm-mm. kan hilang kan. Nah, pertanyaanku adalah ini tuh harus kamu isi pakai angka di sini. Nah, 1 hari 7 minggu atau 7 hari 1 minggu. Yang bener yang mana? Yang kiri atau yang kanan? 7 hari, tujuh tujuh hari hari satu minggu. 1 minggu berarti kan ini nggak berlaku di sini. Nah, wes yang gitu jadinya, makanya ini bisa kamu coret gini kan. Nah, jadinya 12 hari wong minggu nih wes hilang kayak gitu. Itu konversi satuan yang gampang. Nek kamu bingung kayak apa ya, kilometer per jam lah, sama kayak misalnya kamu punya 60 kilometer per jam. Nah, mau kamu konversi jadi misal apa sih satuan yang lain tuh, meter ya, meter Gitu. meter per menit misal, meter per menit. Nah, ini gimana caranya? Ya udah, caranya itu ini kan kamu maunya jadi meter, ya kan? Lah, Iya. sedangkan di sini kilometer. Nah, kamu kalikan. Nah, kilometer ini dia kan di atas, biar dia hilang, ya kan? Biar dia hilang itu kamu harus bikin dia ada penghilangnya, ya kilometernya di bawah itu. Nah, meter kayak gini. Ini kan soalnya yo. Nah, terus eh 1 meter ke kilometer itu berapa sih? Kilometer, hektometer, meter, meter berapa itu? Kan empat ya. Kilometer, hektometer, Berapa? dekameter, meter, tiga, 1.000 ya. Ya kan? Benar nggak? Kamu ingat nggak Ya, ya, tangga itu loh? ya. Nah, itu kan 1.000 ya. Nah, Nah, terus berarti 1.000 meter 1.000 meter 1 kilo, atau 1.000 kilo itu 1 meter, yang bener kan? 1.000 meter itu 1 kilo kan? satu, satu ya, kilometer 1.000 meter, 1 kilometer kan 1.000 meter gitu loh. Bukan kebalikannya, bukan satu 1.000 kilometer, 1 meter 1.000 kilometer kan, bukan gitu. Nah, terus dikali eh, dia kan maunya menit, ya kan, per menit. Betul, ini kan udah ya, nanti bisa kamu coret gini kan. Nah, udah meter. Sekarang ini meter per jam. Tapi dia maunya itu meter per menit. Nah, berarti kamu harus bikin jam ini penghilangnya. Jam ini kan ada di bawah. Berarti kamu ya, bikin eh tak hapus dulu. Tadi kan soalnya ini ya, apa tadi? Meter per menit ya. menit. Nah, ini kan jam dia ada di bawah ya. Biar dia jamnya hilang, kita ganti menit. Ya, ya wes, kita tulis aja jam sekarang di atas, biar bisa nanti kecoret tuh. Nah, jam sama butuhnya kan menit di bawah. Ya udah menit ini. Nah, terus kita isi pakai angka. 1 jam 60 menit atau 6 atau 60 jam 1 menit. Berarti gitu. Ya, 1 jam 60 menit kan. Jadi 1 jam itu iya. 60 menit. Ih, Menit. kan. Dan nggak bisa ya, nggak bisa ini ya, nggak bisa di kontrol Z, bisa nggak sih? Ya nggak bisa lagi. Ah, ingat nggak tadi? Ya, Aku pencet, ya Allah, ya Allah. Ah, males banget aku. Tadi piye ya?
Duh, Tadi itu sampai 1 jam 60 menit. ya 1 jam 60 menit gitu kan. 60 menit. Tadi 60 kilometer per jam kan. Nah, terus Ya, kilometernya, kilometernya di bawah kan tadi. Karena soalnya kan kilometernya ada di atas. Berarti ini kilometer. Nah, habis itu kan sama meter. Kan tadi soalnya meter per menit kan. menit. Nah, ini soal. Nah, terus tadi 1.000 kan, 1.000 meter kan. 1.000 meter itu 1 kilo. Kata kali. Kayak gitu. Paham ya? Ini jam, ini menit. Biar apa? Biar menyesuaikan soalnya gitu. Nah, ini jam boleh kamu coret, menit boleh kamu nggak kita coret karena menit kan ya nggak ada penghilangnya juga kan di sini. Terus sama ini. Wes, angkanya menyesuaikan. Gitu. Itu untuk konversi satuan apapun satuannya itu kayak gitu. Tadi ini kan kambing ya, itu sapi itu 4 di sini 3. Nah, ini A, ini B. Itu A dikali B dibagi A ditambah B. 4 dikali 3 dibagi 4 ditambah 3. Jadinya berapa? 12 per 7 toh, minggu. Minggu. Pertanyaannya itu hari, ya kan? Berarti minggunya ini hari, ya kan? Minggu, minggu. Nah, di sini angkanya berapa? 7 hari, 1 minggu kan? Berarti di sini kita coret 7. Nah, berarti dapatnya ya 12 hari. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini itu cara cepatnya untuk apa namanya, dua subjek. Tetapi kalau 3 subjek ini nggak bisa. Kayak 3 subjek ini loh. Ya, ini kan gini toh. Adi, Budi, Tony. Ini 6 jam, 4 jam, sama 12 jam. Kayak gitu. Nah, ini terus gimana caranya? Pertanyaannya kan waktu yang dibutuhkan dek mereka ini bekerja bersama-sama. Sedangkan ini hubungannya juga kan dia nggak bisa kita pakai koefisien ya, wong koefisiennya sama semuanya ya kan. Jadi nggak mau kita harus kerjakan kan. Nah, pengerjaannya itu gimana? Ini tuh lebih ke apa ya? Kecepatan sebenarnya. Kecepatan dia ngapain sih nih? Melakukan pekerjaan ini loh, kecepatannya itu gimana? Nek, kamu ingat rumus ini J, K, W. Jadi jarak, kecepatan, sama waktu. Nek, kamu nyari kecepatan, itu kan rumusnya ya, kecepatan itu kan rumusnya jarak dibagi waktu. Betul ya? Betul. Nah, Ya, jarak ini itu ibaratnya itu satu pekerjaan. Ibaratnya di sini gitu. Nah, berarti kan ini kan pekerjaan yang sama ya. Kita kita ibaratkan satu pekerjaan gitu. Ini berarti kecepatan kecepatan Adi ditambah kecepatan Budi, ya ini ditambah kecepatan Tony, ini sama dengan kecepatan mereka bertiga, kecepatan bertiga. Nah, kecepatan Adi itu, nah tadi kan pekerjaannya kan kita ibaratkan satu pekerjaan karena nggak diketahui juga kan suatu pekerjaan ya udah satu. Nah, terus waktu, waktunya itu kan si Adi 6 kan, 6 apa ini, 6 jam ya. Berarti 6 kayak gitu. Karena rumus kecepatan kan jarak dibagi waktu. Ditambah 1 per si Budi 4. Ditambah 1 per si Tony 12. Nah, ini adalah, nah terus kecepatan mereka bertiga itu gimana? Dan berarti 1 dibagi waktunya mereka ditambah. Jadinya begitu. Jadi eh, waktu mereka bersama-sama gitu. Waktu mereka bersama-sama, waktu bertiga, bertiga, kayak gitu. Kan yang ditanyakan nanti ini kan, waktu yang diperlukan mereka bertiga untuk mengerjakan ini, kayak gitu. Jadi ini itu baru kita samakan penyebutnya 12, 12, 6, 4, kamu jadikan berapa? udah. Ya enggak, Ding. Berapa? Dua. Jadikan.
Iya, jangan dua, maksudnya yang bawah ini loh. Ya kan dua, kita kalikan berapa biar, jadi konsepnya tuh gini loh. 6 sama 4 sama 12. Nah, ini kamu cari angka yang paling gede. Jadi dari 6, 4 sama 12 itu yang gede yang mana? 12 kan? 12. 6 bisa nggak jadi 12? Bisa. Bisa kan? Dikali 2 kan nantinya. 4 bisa Iya, nggak jadi 12? bisa. Bisa. Berarti kita boleh pakai angka 12 di sini. Gitu. Nah, terus angka di sini itu piye? Ya tadi 6 itu biar jadi 12 itu kita kalikan 3 kan? Kita kalikan 2 Iya. kan? Berarti di sini 2 Dua. gitu. Atau enggak ya konsep biasa 12 dibagi 6 itu kan 2. 2 kali 1. 2. 12 dibagi 4 dapatnya 3. 3 Tiga. dikalikan 1. 3. Ditambah 12 bagi 12 1. 1 kali 1. Kayak gitu. Jadinya ini tuh langsung 2, 3, 5, 5, 5 tambah Hmm. 1, 6. 6 per 12. Kayak gitu. Nah, ini itu penjumlahan, pecahan-pecahan kayak gini. Ini tuh bisa jadi loh di soal-soal yang kayak kemarin itu aku contohkan. Ini kan sebenarnya pecahan biasa toh. Kayak gitu. Nah, kenapa di soal cerita itu dia agak sulit ya? Karena satu kita harus menganalisis dua, dulu terus dua kita harus ya mengerjakan secara matematis gitu. Itu yang bikin dia susah. Nah, terus nek misal aku punya eh ini 5/3 ditambah 3/2. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Kan samakan penyebut dulu toh. Iya. 3 sama 2. Yang caranya satu. Yang paling gede angkanya. 3 atau 2? Tiga. 3. Ya kan ini loh, maksudnya yang bawah. Kita kita cek yang bawah dulu. 3 kan? Nah, 2 ini bisa nggak jadi 3? Bisa apa nggak? Maksudnya dengan kita kalikan dengan angka bulat ya. Kan nggak bisa. 2 kali satu 2. Nggak 2 bisa. kali 2 4. Nggak ada yang 3 kan? Beda sama yang 12 tadi. 4 kali 3 kan 12. 6 kali 2 kan 12 gitu. Nah, ini kan nggak bisa. Berarti jangan pakai angka 3. Lah, pakainya berarti berapa? Ya, ini kita kalikan. 3 kali 2. Jadinya 6. Kita Enam. pakainya 6. Kayak gitu. Persamaan penyebut itu seperti itu. Jadi, nek kemarin kan, nek inget, nek apa namanya, yang satu pecahan 2/3 misal ditambah 3. Nah, kayak gini kan caranya kita tulis pecahannya dulu terus kita kalikan ya kemarin, ya kan? 3 kali 3 Iya. 9 kayak gitu. Nah, tapi nek ini dua-duanya pecahan sedangkan yang bawah ini angkanya itu kayak sulit gitu loh. Ya udah langsung kalikan aja kayak gitu. Tapi kalau model yang ini kan angkanya ini, kamu cek angka yang paling besar dan yang lainnya tuh bisa gitu loh. Jadi angka yang paling besar itu ya udah pakai yang angka itu. Terus caranya buat ngisi yang atas sama. 3 ini biar biar jadi 6 itu kita apa kan? Kita kalikan 2 kan? Nah, kita Iya. kalikan Iya. 2 Iya. Iya. lah. Sedangkan yang atas ini sebenarnya udah punya 5. Kalau bawah kita kalikan 2 ya berarti yang atas kita kalikan 2 juga. Berarti di sini Dua. ini 5 kali 2 gitu Dua. konsepnya. Nah, terus 2 biar jadi 6 apa? Kita kalikan Tiga. 3. Lah, di bawah kita kalikan 3, yang atas kita kalikan 3. Tiga. 3 kali 3 gitu. Nah, ini konsepnya tuh kayak gitu. Jadi 10 ditambah 9 dibagi 6. 19/6. Begitu. Nah, ini kamu kuatin ya untuk perhitungan pecahan kayak gini. Ini pasti keluar soalnya. Oh, Iya. kayak gitu. Easy, easy. Nah, ini kan tadi 6/12 ya. Jadi kita lanjut ke sini nih. 6/12 ini adalah satu per waktu bersama. Nah, kalau kita mau nyari waktu bersama, ini kan kita kalikan silang. Karena persamaan tadi loh, perhitungan matematika itu pasti kayak gitu. Kita kalikan silang, kita kalikan silang gitu. W bersama, ya jatuhnya adalah eh, 12 dikali satu dibagi 6. Ya kan? Berarti berapa?
Dua. Berarti dua Ya, jam, yang ini juga 2 jam. Berarti jawabannya yang ini toh, yang sama. 2 jam sama 2 jam. Gitu. Nah, intinya iki nggak perlu kamu pahami ini yo. Intinya nek misal ada waktu bersama-sama kayak gitu, langsung aja satu per satu per satu per kayak gitu. Sama dengan satu per waktu bersama-sama. Tapi kalau ini kan juga dari sini toh sebenarnya itu. Sebenarnya itu dari 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 1/W bersama. Sebenarnya itu dari situ. Nah, 4 sama 3 berarti bisa nggak 3 jadi 4? enggak. Nggak, berarti kalau nggak bisa berarti gimana? Dikali. Dikali, betul. Berarti kan 12. Nah, di sini 4 biar jadi 12 itu kita kalikan 3 kan? 3. Atau perkalian silang ini loh, nek, nek, nek bingung, nek pengen cepet. Jadi di kiri ini adalah yang bawah tapi yang kanan. Berarti 3, kayak kebalik gitu. Nah, yang di sini itu yang ini, yang 4. Kayak gitu. Nah, ini kan berarti 3 plus 4 itu kan 7/12 itu adalah 1/W bersama. Sama toh kayak yang tadi. Nih, A Ya. kali B per A ditambah B. Nah, kenapa ini jadinya itu kebalik ya? Ya karena ini tuh 1/W bersama. Pertanyaannya kan bukan 1/W bersama, tapi waktu bersama aja. W bersama hmm, itu ya 12/7 gitu. Karena W bersama dikali 7 sama dengan 12 dikali 1. Ini kita kalikan silang, Mm-mm. ya kan? Ya, gitu. Ya. Sip, oke. Kok dia hilang ya? Oh, oke. Nah, kalau yang ini adalah pengimplementasian waktu bersama-sama dalam mengerjakan, tetapi kita nganu perbandingannya juga, gitu. Kenapa? Karena ini ada perbedaan dalam waktu dia yang dikerjakan gitu loh. Kalau yang tadi kan satu pekerjaan sama, terus tadi eh, rumput makan rumput satu lapangan, sama-sama satu lapangan gitu loh. Sedangkan kalau kamu baca soal ini, mesin A memproduksi 60 roti. Mesin A ini 60 roti ya kan. Mesin A ini 60 roti. Nah, dalam waktu 30 menit. Mesin B 20 roti. Pokoknya nih ada soal cerita tuh bikin dia matematis gini loh. 20 roti Mm. itu berapa? 10 menit. Nah, ini kan dia ada dua objek, ya kan? Dia objek ya, Ya. dia dua subjek. Berarti boleh kita pakai rumus cepat. Rumus cepatnya kan tadi A dikali B per A ditambah B. Betul kan? A, B ini apa? Waktu kan? Waktu masing-masing kan? Ini loh, Ya. eh, mana tadi ya? Nah, ini kan waktu. Ini Mm-mm. kan waktu kan? Minggu tuh. Ini kan waktu. Waktunya A, waktunya B gitu. Tapi syaratnya ini itu tuh eh, kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan lah. Nah, sedangkan sapinya juga rumput di lapangan juga. Jadi kayak satu aja gitu loh. Sedangkan ini ini tuh bukan sama-sama satu roti gitu loh. Masalahnya di situ. Jadi nggak boleh langsung 30 dikali 10 per langsung 30 dikali 10 per 30 ditambah 10. Nggak boleh langsung gitu. Harus kita samakan jumlah rotinya dulu gitu. Ya harus disamakan, harus disamakan jumlah rotinya dulu. Nah, terus ini kan 60 roti. Kamu ingat konsep perbandingan ya? Eh, bikin 60 roti itu 30 menit, bikin 20 roti itu dia 10 menit ya. Ya udah, maksudku tuh biar sama-sama kamu mau jadikan dia sama-sama 20 roti atau kamu mau jadikan biar 60 roti semuanya. Ambillah kita mau jadikan biar dia sama-sama 60 ya. Berarti kan gini, ini Ya. 60 roti itu kan nggak perlu kamu apa-apain, mau kita mau jadinya
apa namanya, 60 roti kan lah. Sedangkan yang B biar dia jadi 60, 20 ini biar jadi angka 60 tuh logikanya kamu apa kan? Biar jadi 60. 20 ini biar jadi 6, biar jadi 60 kamu apa kan? Kamu kali kan? Kali. Kali berapa? Kali 3 kan? Kali 3. Berarti kan di sini nih 20 ini kita kalikan 3. 20 ini kita kalikan 3. Ruas kiri kita kalikan 3, berarti ruas kanan harus kita kalikan 3 juga. Ya enggak? 3. Biar biar Ya. tidak biar tidak merubah nilai. Itu konsep dari matematika tuh kayak gitu. Kalau bawah kamu kalikan 3 ya atas, kalau kalikan 3 kiri kita kalikan 3 ya bawah, ya kanan ya kita kalikan 3 kayak gitu. Nah, berarti 10 juga harus kita kalikan 3 ya enggak? Iya. Nah, ternyata dapatnya sama. Dapatnya sama. Wong ini 60 roti, di sini itu 30 menit. Menit. Nah, berarti baru boleh kita A kali B ditambah per A per B gitu. Berarti kan 30. Yang dipakai berarti yang ini ya. Iya. Jangan yang 10 ya. Berarti kan Itu. 30, 30 dikali 30 per 30 ditambah 30. Jadinya berapa? 30 per 60 ya. 2. Jadinya Iya. 15. 15 itu 15 menit. Jadi ternyata eh, mesin A dan mesin B ini bisa bekerja bareng untuk menghasilkan 60 roti. Berarti A ditambah B menghasilkan 60 roti itu dalam waktu 15 15 menit. menit. Nah, sekarang pertanyaannya itu ini 240 roti. Berarti kamu gini, 240 roti itu berapa menit? Kan gitu. Berarti langsung bisa kamu kalikan silang, ya enggak? Karena 60 roti itu 15 menit. Lah logikanya kamu bikin yang lebih banyak. Itu kan waktunya juga makin lama kan. 60 ke 240 Iya. ya makin tinggi, 15 lebih dari 15 menit juga makin tinggi. Ini senilai dia. Berarti kan bisa langsung kamu kalikan silang. Berarti kan 60 ini tanda tanya ini dikali tanda tanya itu sama dengan 240 dikali 15 Belas. gitu. Nah, ini yang ditanyakan ini sama dengan 240 dikali 15 dibagi 60. Nah, terus berapa? Ini 240 bagi 60 berapa? 24 dibagi. 4. Nah, 4. 4 kali 15. Gitu. 60 menit. 60 Ya, berarti jawabannya yang ini. Karena pertanyaannya itu bukan 60 roti, tapi 240 roti. Begitu. roti. Nah, susah nggak? Susah tidak? Enggak. Nggak Enggak gampang. susah-susah banget. Nggak susah-susah banget ya. Nah, wes, itu untuk perbandingan. Kita mau lanjut ke Hmm. perbandingan banyaknya kelereng. Oh, ini perbandingan umur. Jadi sebenarnya ini tuh ada macam-macam ya perbandingan umur. Umur tuh biasanya ya kita mainnya itu di untuk umur sekarang. Ini berapa? 5 tahun ke depan itu berapa? Kayak gitu loh. Nah, ini modelnya ini nih. Kita coba cek yang ini dulu. Ini nggak ada yang tahunnya. Cuma eh oh ini bukan umur deh, perbandingan biasa sih, jumlah kelereng aja ternyata. Ini berarti salah, salah bukan umur. Jadi gini, tapi ini bisa dibikin umur juga loh, tapi tergantung apa ya, tergantung variasi soal gitu loh. Ini kan kita punya dua perbandingan ya, A banding B itu kan 2 banding 3, ya toh. B banding C itu sama dengan 2 banding
5, ya kan? Hmm. Nah, pertanyaannya adalah jumlah kelereng mereka bertiga. Kelereng mereka bertiga. Itu tuh 75 berarti A ditambah B ditambah C itu 75, ya kan? Hmm. Nah, terus pertanyaannya itu cuma kelerengnya si Andi. Nek, kamu ada perbandingan kayak gini ya, perbandingan terus yang ditanya itu salah satu ini. Ini tuh logikanya adalah kamu harus nyari perbandingan tiga orang ini, tetapi dalam satu perbandingan aja. Padahal kamu punya A banding B sama B banding C. Nah, ini caranya itu kamu kayak ini loh, apa sih tanda tanda huruf N gini loh. Jadi A banding B banding C. Itu ini kita kali, kita kali, kita kali. Jadinya 2 kali 2 dibanding yang miring 2 kali 3 sama yang miring, yang lurus lagi, tapi yang paling kanan 3 kali 5. Nah, ini jadi satu perbandingan. A banding B banding C itu perbandingannya jadinya 4 banding 6 banding 3 kali 5, 15 ya. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya itu kan cuma si Andi. Andi itu kan perbandingannya A itu berapa sih? 4 ya. Sedangkan A ditambah B ditambah C itu ada 75. Berarti kamu Hmm. tulis aja si Andi ini tuh jumlah, jangan jumlah, hmm, perbandingannya si Andi. Jadi P si Andi per jumlah, ya, jumlah perbandingan total, total. Karena yang diketahui ini loh jumlahnya ya. Makanya ini yang jadi pembandingnya itu ya jumlah perbandingannya gitu. Paham ya? Nek misal yang diketahui itu selisih, misal ya udah ya ini jangan jangan per jumlah P total lagi, tapi pernya per selisih gitu loh. Gitu. Berarti misal nih yang diketahui itu bukan jumlahnya total mereka, tetapi selisih misal. Yang diketahui selisih eh, kelerengnya si Andi dan si Caca misal. Ya berarti yang di bawah ini tuh ya selisih ini gitu. Kita kalikan total selisihnya kayak gitu. Jadi menyesuaikan ini tuh nggak rumus pasti gitu loh. Cuma menyesuaikan aja perhitungannya, menyesuaikan soal itu. Hmm. Paham ya? Nah, terus eh, Andi ini kan yang 4 ini kan. 4. Nah, total perbandingannya itu apa? 4 tambah 6 tambah 15. 4 ditambah 6 ditambah 15. Jadinya apa? 75.000. Nah, ini berapa? 4 per berapa sih? 4 tambah 6 tambah 15 nih. 25 ya? 25. Nah, dikali 75. Beda. Set, set, 3. Ya, 75 tok ya, bukan 15.000. 75.000 ya. Oh. 75 tok loh. Hmm. Nah, berarti kan 12 kayak gitu. Itu jadi jawabannya langsung kayak gini. Nah, misalnya yang ditanya kelerengnya si Caca, ya berarti perbandingan yang di sini jangan 4 tapi yang pilih yang C-nya gitu loh. Menyesuaikan aja. Nah, terus pertanyaannya, nek misal yang ditanya itu selisih, yang ditanya misal selisih, nah, bisa kayak gitu. Nanti kamu kurangi kan bisa selisih. Tapi, aduh, ini suaraku masuk tidak? Oh, Masuk, masuk. agak Masuk, Kak. anu ya, unstabil tulisannya. Nah, A ditambah C ya. Eh, selisih A dan selisih selisih kelereng A sama yang C ya. Ini jangan dicari A dulu, C dulu terus dikurangi enggak. Itu terlalu lama. Jadi gunakan langsung aja selisih perbandingannya. A sama C itu selisihnya berapa? 4 banding 15 nih selisihnya berapa sih? Berarti kan 4 dikurangi 15 kan? Per, karena langsung selisih itu loh, biar kita langsung dapat selisih. Pernya ini ya, karena yang diketahui tetap total, ya pernya ya tetap total gitu. Jadi ini 4 ditambah 6 ditambah 15 sama 75. Kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Pokoknya nek yang diketahui ini nih total, ya berarti per yang di sini nih juga total. Kayak gitu. Paham yo? Isi, isi. Iya, ya. Sip ya.
Nah, kita masuk yang beneran perbandingan umur kayak gini. Umur Tata dan Nina sekarang ya. Jadi kayak ibaratnya ini sekarang itu nggak ada tambah-tambahan apa-apa. Kalau misal 5 tahun yang lalu, misal ibaratnya sekarang ini T, 5 tahun yang lalu nih berarti T dikurangi 5 gitu. 5 tahun yang akan datang berarti T ditambah 5, paham yo? Paham nggak? Jadi Gimana? misal misal nih sekarang itu kan T, ya kan? Nek yang akan datang di masa depan, misal 10 tahun ke depan, berarti kan ya T ditambah 10 gitu loh. Maksudku gini, T ini kan Iya, iya, iya. permisalan ya kan. Misal umurku sekarang misal 18 ya. 5 tahun yang akan datang berarti kan 15 tahun sekarang ya ditambah 5 gitu loh. Paham toh? Nah, Iya, misal 5 tahun lalu. Berarti nih sekarang umurnya T berarti kan dikurangi 5 tahun kan gitu loh. Kayak gitu. Ini tuh iya. permisalan gitu. Nah, ini kan kita rumus di sini kan gini. Umur Tata sama Lina kita ibaratkan T banding L. T banding L itu adalah 1:2. Jika 4 tahun yang lalu, berarti nanti T dikurangi 4. Sama L dikurangi 4 gitu. Jadi di sini itu T dikurangi 4 ya per, karena perbandingan juga. Banding tuh bisa boleh kamu tulis begini sama per yang model ini, terserah enakan yang mana. T dikurangi 4 ya kan, karena 4 tahun yang lalu. Nah, berarti kalau yang 4 tahun yang lalu berarti Linanya juga 4 tahun yang lalu juga kan gitu, itu perbandingannya 1:4. Nah, kita punya persamaan satu bentuk persamaan dua. Nah, logikanya adalah kita harus menghilangkan satu variabel ini dulu antara T atau L biar bisa dapat satu gitu loh. Ya, nanti kita ganti antara L sama T ini, kita ganti gitu loh biar biar jadi satu variabel aja caranya. Ini kan kita persamaan satu nih, T, T banding L sama dengan 1:2. Lah, logikamu ya. eh um, misal umurnya si T ini nih 1 tahun, sedangkan si Linanya ini 2 tahun gitu. Ya berarti kan lu lebih tuaan si Lina kan, ya nggak? Jadi Ya, ini tuh jadinya, dan sedangkan ini perbandingan, jadinya yang benar ini 2T sama dengan L atau L sama dengan 2T. Yang benar. 2T sama dengan L nggak sih? 2T Kan sama dengan tuh L, betul. Ini sama yo. Nggak, kebalik. Ini. Gini. Atau 2L sama dengan T. Nih, Y. 2T sama dengan L atau 2L sama dengan T. 2T sama dengan L. Betul, yang benar kan ini kan? Ya kan? Ya, Ya udah, kamu boleh masukin, kamu ganti L ini jadi 2T. Ini kan salah. Berarti L-nya ini kamu ganti 2T. T dikurangi 4. L-nya kamu ganti 2T atau 2T dikurangi 4 sama dengan 1/4. Minimal kan kamu nanti bisa jadi dapet T kalau kayak gini. Itu kita kalikan silang. Berarti 4T dikurangi 16 sama dengan 2T dikurangi 4. Ini aku langsung paham tau maksudku? ya kali silang. Mm-mm, kok dikalikan silang. Nah, di sini 4T sama 2T. Berarti kan 4T dikurangi 2T sama dengan -4 plus 16 ya. Nah, di sini 2T sama dengan berapa itu? 16 dikurangi 4, 12 ya. T-nya 6. Nah, berarti eh P-nya ini 6. Pertanyaannya kan umur Lina 5 tahun yang lalu. Lina 5 tahun yang lalu berarti L ditambah 5 atau dikurangi 5? Kurangi L dikurangi 5. Nah, sedangkan L sendiri itu 2T. Berarti T. L-nya kamu ganti 2T dikurangi 5. Nah, T-nya kamu ganti angka 6. 2 dikali 6 dikurangi 5. Jadinya 12 dikurangi 5. Dapatnya 7. Kayak gitu. Hmm. Jadi ini nggak ada rumus tepatnya ya. Pokoknya eh se sekreatifmu gitu loh. Tapi yang penting pemahamannya, ya kalau 5 tahun yang akan datang ya kayak gitu. Eh, lima Mm-mm. lima tahun
lalu ya berarti dikurangi kayak gitu aja. Begitu ya. Oke, kalau yang ini usia rata-rata tiga anak laki-laki adalah 25 tahun. Perbandingan usia mereka adalah 3 banding 5 banding 7. Berarti anak termuda. Berarti kan ini ada tiga anak nih. Yang termuda itu berarti ini kan tiga kan. 3. Tapi kan ini perbandingan. Perbandingan itu namanya perbandingan. Itu tuh kayak hasil. Iya, iya. Sepeda motor. Sama nggak? Apa? Oh boleh. Cek bentar ya. Oh iya. Hmm. Hmm. Ah, sorry, sorry, sorry. Terinterupsi. Jadi, eh ini suaraku masuk ya. Masuk. Nah, usia rata-rata tiga anak laki-laki ini tuh tiga anak laki-laki ya. Rata-rata, namanya rata-rata itu kan total usianya mereka ya usia paling kecil orang pertama ditambah orang kedua ditambah orang ketiga dibagi tiga ya kan karena rata-rata kan 25 tahun. Jadi usia misal misal tuh kayak usia yang pertama itu 7 tahun, yang kedua 8 tahun, yang ketiga 10 tahun. Nah, ini rata-rata tiga orang ini gimana sih kamu nyarinya kan kamu bagi tiga toh? Iya. Nah, ya udah ini juga sama kayak gitu. Ini juga sama. Jadi kalau kita punya eh, apa sih rata-rata itu kan expert ya. Rata-rata itu 25 tahun, sedangkan tiga orang ya kan nggak tahu ini usianya ini berapa, ini usianya berapa, ini usianya berapa. Per tiga itu nanti sama dengan 25 tahun. Dan Kayak gitu. Nah, terus eh apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, ya kan? 3 banding 5 banding 7. Namanya perbandingan. Itu kan dia jumlah perbandingan tuh jumlah pembagian yang paling kecil dengan angka yang sama. Jadi 3 banding 5 banding 7 itu aslinya bukan bukan umur asli kan wong namanya perbandingan. Nih, misal sama-sama kamu kalikan 5 lah misalnya. Berarti kan jadinya 15 banding sama-sama kamu kalikan 5 itu 25. kan 25 banding 35 ya nggak? Iya. Nah Iya. bisa jadi umur aslinya mereka tuh ini gitu loh. Nah dia kok bisa perbandingannya itu jadi 3 banding 5 banding 7 ya karena kamu sederhanakan jadi yang paling kecil jadi dibagi jadi kan nanti dibagi 5 ya kan dibagi 5 kalau sini dibagi 5 ini bagi 5 bagi 5 kayak gitu. Nah ini kan angka perkalian dan pembagian itu tuh selalu sama gitu loh ya nggak? Ibaratnya tuh ini tuh 3x jadinya 15. Nah yang satunya 5x sama dengan X. 25. 25. Yang satunya 7x sama dengan 35, 35. ya nggak? Nah, aku tuh Iya. mau nunjukin ini loh. Ini angka x ini kan sama ya, perkalian pembagiannya tetap selalu sama gitu loh. Nah, ini kan aku hanya memisalkan aja dia 15 kayak gitu. Padahal kenyataannya kan kita nggak tahu toh. Makanya ini langsung kita pakai yang ininya aja. Jangan asal asliannya. Wong ini 15 25 ini kan buatanku toh. Jadi ya aslinya kan 3 kali berapa 5 kali berapa, 7 kali berapa dengan nilai yang sama gitu loh. Berarti kan ini artinya tuh gini, 3x ditambah 5x ditambah 7x per 3 sama dengan 25. Kayak gitu. Paham ya? Nah, nanti Iya. kamu bisa nyari nilai x-nya itu dari sini. Ini kan 3x sama ini berapa? 8 tambah 7, 15. Per 3 itu 25. Nah, berarti x itu kan perhitungan kayak gini bisa ngerjain kan? Iya. Berapa coba? 3 X berarti ini yang bawah 3 tuh, 3X. Gini-gini. X sama dengan 3. Nah, gitu. Jadi 15x mm, per 3 sama dengan 25. Ini gimana nih kerjanya? mm,
25 kali 3 bagi 15 ya. Betul. X-nya itu 25 kali 3 dibagi 15. Sama-sama dibagi 5 dapat Iya. 5 dibagi 5 dapat 3. Berarti ini hilang hilang ya. Berarti X-nya itu 5. Nah, apakah selesai? Enggak. Wong X ini tuh hasil dari ini kok apa sih namanya? eh Perkaliannya itu loh tadi loh. Dengan angka yang sama. Nah, nek ditanya usia anak termuda, lah antara 3, 5, 7 yang paling muda tuh kemungkinan yang mana? Yang 3 kan? Nah, Nah, berarti 3X yang muda, yang paling muda itu adalah 3X. 3 dikali X-nya kamu ganti 5, berarti 15. Kayak gitu. Oke ya, aritmatika sosial tuh modulnya bisa bermacam-macam. Banyak banget ya. Banyak banget. Apa namanya model soal gitu loh kalau aritmatika tuh. Ini sebagian contohnya aja. Sampai sini paham tidak? iya. Oke, nah kita masuk ke numerik diskon ya. Tapi ini kayaknya besok aja lah ya. Tinggal itu tok Tapi udah jam segini. Hmm, Iya. karena kita tadi sangat-sangat tepat waktu. Nah, oke. Sampai situ ada pertanyaan tidak? Nanti tak nganu kerjain dulu. Biar tak kerjain dulu nanti. Beneran Kalau dikerjain nggak? insya Allah. Insya Allah. Ya wes. Sama ini ya. Sek, sek, sek. PO itu, sek, sek. Iya. Oke. Ini nanti kamu kan masih punya. Ini kamu mau lanjut tidur atau bisa ngerjain? Mau lanjut beres-beres kayaknya. Oke, ya wis lah. Ya, nek misal nanti kenyataannya, sebenarnya TO-nya itu yang aku bilang kemarin itu tuh ternyata masih dibuka, tapi nggak tahu nih sampai hari ini bisanya sampai kapan nggak tahu. Nek misal Iya. kamu bisa ngerjain aja. Nek enggak ya nggak masalah sih. Nanti tak kasih ini aja lah. Tapi bisa nggak sih kamu ngerjain punya waktu apa enggak gitu? Hmm. Karena Hmm, sistemnya juga ini error ya dari kemarin. Oke, coba paling ini. kalau ngerjain itu habis nganu, habis bimbel yang terakhir, jam terakhir. Berarti nanti malam. Bisa apa masih buka nggak? Hmm, nanti bisa lah, aku megang emailnya kok. Nanti nek memang kamu mau, nanti tak otak-atiknya lagi bisa. Nek nanti Iya, malam itu ya, berarti ya udahlah nanti iya. tak tak nganu lagi, tak briefing lagi yang buat nanti malam. Oke, itu stop share. Oh iya, kita ini dulu dokumentasi dulu. Aku juga belum nyari. Kamu bisa on cam sebentar? Bisa. Kamu bisa on cam sebentar? Nah, oke sip. Oke, aku juga sedang menyesuaikan. Hmm, 1, 2, 3. Bentar. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Lanjut beres-beresnya. Emang sebanyak apa sih barang orang baru ngekos tuh? Gak Tuh, kelas. sampah Wah, pecah. waduh, 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 waduh.
Masih Apa? berantakan sekali. Nggak apa-apa, nek kamu OCD ya, nek aku sih kayak gitu ya, aku males ya, tak biarin.